Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan apa itu Blender. Bahwa Blender yaitu merupakan software untuk pemodelan 3D yang sifatnya free dan open source. Jadi Blender bisa digunakan untuk membuat model 3D, bisa juga untuk membuat film animasi, kemudian juga bisa untuk membuat efek visual. Selain itu, Blender juga bisa membuat game dan serta bisa melakukan komposit serta mempunyai engine untuk rendering. Untuk lebih detailnya, Anda bisa membuka websitenya Blender di blender.org. Kemudian, kenapa kok menggunakan Blender? Di sini saya menggunakan slide dari Muhammad Tayeh bahwa Blender merupakan software yang sangat ringan dalam arti ketika Anda pertama kali membuka Blender itu sangat cepat. Kemudian ukuran file softwarenya juga sangat kecil daripada software 3D lainnya. Selain itu, Blender juga dapat dioperasikan di berbagai sistem operasi. Contohnya Windows, Linux, Mac, FreeBSD, dan Solaris. Kemudian, Blender yang sifatnya open source bisa digunakan secara leluasa oleh Anda jika ingin mengcustomize tentang Blender. Selain itu, Blender juga software yang portable, jadi Anda tidak perlu menginstal, Anda cukup mendownload yang zip, kemudian dijalankan file exe-nya. Selanjutnya, Blender merupakan program 3D yang sangat komplit. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Blender merupakan software untuk pemodelan 3D, bisa untuk membuat film animasi, membuat efek visual, kemudian bisa untuk membuat simulasi, dan sebagainya. Spesifikasi minimum yang bisa Anda gunakan, Anda bisa memakai komputer yang sangat kecil spesifikasinya. Di sini ada requirement bahwa minimum requirement yaitu 64 bit dual core 2 GHz CPU, kemudian RAM-nya minimal 4 GB dan sebagainya. Ini untuk software Blender yang terbaru. Namun pada kali ini kita akan praktek pada Blender 2.79. Nah, untuk Blender 2.79 Anda bisa mendownloadnya pada website Blender di menu download, kemudian menuju ke previous version. Di sini Anda bisa memilih Blender 2.79b, ini bisa diklik, dan silakan pilih sesuai dengan sistem operasi yang Anda gunakan. Untuk nantinya yang saya akan gunakan yaitu versi Blender 2.79. Nah, untuk sistem operasinya silakan disesuaikan dengan yang Anda gunakan. Silakan cukup mendownload yang zip, artinya portable. Anda tidak usah menginstal, cukup Anda download dan diekstrak, kemudian jalankan file exe-nya. Setelah Anda mendownload Blender dari website Blender atau dari link yang sudah saya sediakan, Anda bisa mengekstrak file downloadannya Anda yang berbentuk zip, silakan diekstrak, kemudian silakan dibuka hasil ekstrakannya. Di sini ada beberapa file yang Anda cukup pilih blender.exe kalau untuk pengguna Windows. Silakan diklik 2 kali. Seperti ini tampilan default dari Blender untuk pertama kali Anda membukanya. Di sini pasti ditampilkan splash screen namanya. Dan ini versi dari Blender 2.79b yang sedang saya gunakan. Kemudian untuk interaksinya di sini saya defaultkan tetap menggunakan Blender atau saya sarankan tetap menggunakan Blender meskipun di sini disediakan
mode interaksi 3ds Max atau Maya. Kemudian di sini ada recent file, jadi nanti kalau Anda sudah membuka atau membuat beberapa project dengan Blender, maka di sini akan tampil. Dan di sebelah kiri ini ada link donation jika Anda mau berkontribusi kepada Blender. Kemudian ada link kredit, di mana link kredit ini untuk menampilkan kredit dari siapa saja yang berkontribusi pada Blender dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada manual, di mana link manual ini akan mengarahkan kepada website Blender yang di dalamnya terdapat manual penggunaan dari Blender itu sendiri. Baik, saya langsung untuk menjelaskan user interface dari Blender atau antarmuka dari Blender. Saya klik di seperti ini. Jadi untuk pertama kali kalau Anda membuka Blender, tampilan defaultnya seperti ini. Jadi di sini merupakan tampilan 3D view atau jendela 3D view, bahwa di Blender ini ada beberapa jendela. Saya akan jelaskan satu-satu. Kenapa ini tampilan 3D view? Di sini kita bisa melihat pojok kiri. Ini merupakan tampilan 3D view. Kemudian di sebelah kanan ini ada outliner. Ini dari outliner. Saya akan geser ke bawah. Outliner ini merupakan untuk menampilkan data-data yang objeknya tampil di 3D view. Kemudian di bawahnya ini ada panel atau jendela properties yang di dalamnya ada beberapa fungsi-fungsi yang terkait dengan objek di 3D view. Kemudian di paling bawah ini ada panel atau window timeline. Window timeline ini nantinya untuk mengatur jalannya animasi. Kemudian di atas ini ada panel info. Seperti ini tampilan pertama kali jika Anda membuka Blender. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara spesifik dari jendela tampilan 3D view ini. 3D view ini merupakan tampilan atau lembar kerja dari Blender. Jadi di dalam 3D view ini ada beberapa objek, ada cube, objek default dari Blender, ada kamera, dan ada lampu. Untuk menyeleksi atau memilih objek dari Blender, Anda bisa menggunakan klik kanan. Kalau biasanya Anda menggunakan klik kiri, di Blender Anda menggunakan klik kanan. Kemudian di samping kiri ini akan berubah menyesuaikan dengan objek yang sedang aktif. Jadi objek yang sedang aktif ini tandanya orange. Nah, seperti ini. Kemudian yang perlu Anda persiapkan untuk mengoperasikan software Blender, Anda wajib mempunyai mouse yang memiliki fungsi 3 tombol, yaitu klik kiri, klik kanan, dan klik tengah atau yang biasa digunakan dengan scroll. Fungsinya apa? Jadi mouse tersebut, klik kanan sebagai menyeleksi objek, klik kiri nanti bisa untuk mengeksekusi atau membatalkan, dan klik tengah ini bisa untuk mengarahkan sudut pandang di 3D view. Ini penggunaan scroll, kalau ini diklik klik tengah. Seperti itu. Ini dari 3D view. Kemudian untuk soal tampilan atau soal layout pada aplikasi Blender ini, kita bisa mengcustomize sedemikian rupa sesuai yang kita inginkan. Di bagian atas ini ada layout. Nah, ada layout bahwa di sini ditampilkan default. Jadi ini merupakan tampilan default dari Blender. Di sini sudah disediakan beberapa layout. Misal jika kita pilih 3D view full, maka tampil
tampilan 3D view secara penuh. Jika kita pilih animation, ini yang tampil layoutnya yaitu tampilan layout jika kita akan bekerja membuat animasi. Ya, ini tampilan yang sudah disediakan oleh Blender yang menurut Blender ini ideal untuk membuat kerja sebagai animator, kemudian video editing dan yang lainnya. Saya akan kembali ke default. Jika Anda tidak menginginkan atau ingin merubah tampilan layout dari Blender, Anda bisa membuat secara custom. Caranya bagaimana? Anda bisa klik tanda plus pada layout ini, saya klik. Kemudian saya beri nama My Layout. Kemudian saya akan mengcustomize tampilan dari 3D view ini. Di sini ada tanda icon di pojok kanan, juga ada di icon pojok kiri bawah. Ini di setiap panel pasti ada. Fungsinya apa? Ini untuk membagi, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini istilahnya split window. Kemudian saya akan membaginya lagi menjadi dua, seperti ini. Dengan klik kiri drag. Di sini saya sudah menyeting layout dari tampilan Blender default. Kemudian saya membuat my layout saya sendiri. Jika saya di sini saya pilih NLA editor, kemudian dropsheet seperti ini, atau mungkin node editor, ini tidak mengganggu layout yang sudah disediakan oleh Blender. Jadi jika saya akan kembali ke default, maka akan kembali seperti semula. Jika saya akan memilih layout yang sudah saya buat, saya akan memilih my layout. Jadi Anda bisa mengcustomize tampilan dari Blender itu sendiri. Nah, kemudian kalau saya ingin mengembalikan atau menggabungkan, jika ada split atau membagi, pasti ada cara menggabungkan. Anda bisa klik kanan pada area batas panel atas dan panel bawah ini. Saya klik kanan, kemudian join area. Nah, pilih area yang ingin digabungkan, semisal di bawah seperti ini. Kemudian saya ingin menggabungkan 3D view ini ke dalam grab editor. Jadi tampilan saya akan berubah ke 3D view semua. Saya klik kanan, join area, saya arahkan panahnya ke kanan seperti ini. Jadi sangat fleksibel sekali untuk tampilan di Blender. Kita bisa mengcustomize sedemikian rupa sesuai kenyamanan kita. Seperti itu secara layout default dari Blender. Kemudian default di pertama tadi ada muncul panel di sebelah kiri ini. Panel di sebelah kiri ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Hal ini merupakan panel tools yang dimana dia akan tampil atau di dalamnya ini menunya akan menyesuaikan objek di dalam 3D view. Nah, untuk menampilkan panel tools ini, Anda bisa menekan tombol keyboard T seperti ini untuk menampilkan atau menyembunyikan. Kemudian di sebelah kanan ini Anda bisa klik tanda panah. Nah, ini panel properties. Nah, selain menampilkan dengan tombol plus, Anda bisa menampilkan atau menyembunyikan dengan shortcut keyboard N atau tombol keyboard N seperti ini. Oke, seperti ini secara tampilan awal dari Blender. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.